Legenda asal Banyuwangi adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur, khususnya dari daerah Banyuwangi. Nama Banyuwangi sendiri dikenal luas sebagai salah satu kota yang terkenal dengan keindahan alamnya, terutama pantai Pulau Merah dan Kawah Ijen. Namun, tahukah kamu bahwa di balik nama Banyuwangi ada sebuah legenda menarik yang mengisahkan tentang asal mula kota tersebut? Mari kita simak cerita ini dengan seksama. Asal mula Banyuwangi. Di zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan besar yang terletak di tepi pantai yang indah. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, bernama Raja Banyu. Raja Banyu adalah pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia dikenal memiliki hati yang besar, adil, dan selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan bagi semua orang di kerajaannya. Di kerajaan itu, Raja Banyu memiliki seorang putri yang cantik jelita yang bernama Putri Wangi. Kecantikan Putri Wangi sudah terkenal hingga ke pelosok negeri. Bahkan banyak pangeran dari kerajaan-kerajaan lain yang datang untuk meminangnya. Namun, meskipun banyak yang memujanya, Putri Wangi hanya memiliki hati untuk seorang pemuda yang sangat tampan dan penuh kasih, Joko Samudra. Seorang pemuda yang berasal dari desa kecil di pinggiran kerajaan. Joko Samudra adalah pemuda yang dikenal sangat tampan baik hati. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan berusaha mencari nafkah dengan menjadi nelayan. Meskipun hidupnya sederhana, Joko Samudra dikenal sangat pekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Ia sering membantu siapa saja yang membutuhkan, termasuk rakyat kerajaan. Suatu ketika, saat Putri Wangi sedang berkeliling ke pasar kerajaan, ia bertemu dengan Joko Samudra. Joko Samudra yang sedang menjual hasil tangkapan ikannya tidak mengetahui bahwa gadis cantik yang sedang menawarinya harga ikan itu adalah Putri Raja. Mereka berbicara santai dan tanpa sadar, hati mereka mulai tertaut satu sama lain. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan yang tumbuh di dalam hati mereka, hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta. Namun, ada satu masalah besar yang harus mereka hadapi. Putri Wangi adalah seorang putri raja, sementara Joko Samudra hanyalah seorang nelayan miskin. Raja Banyu, sang ayah, tidak ingin putrinya menikah dengan seseorang yang tidak sebanding derajatnya. Ia menginginkan seorang pangeran yang kaya dan berkuasa, bukan seorang nelayan yang tidak memiliki harta apapun. Meski begitu, Putri Wangi tetap memutuskan untuk menikahi Joko Samudra. Ia bertekad untuk tidak melepaskan cinta sejatinya hanya karena perbedaan status. Namun, Raja Banyu yang marah besar tidak setuju dengan keputusan putrinya. Raja Banyu pun mengeluarkan perintah untuk memisahkan mereka. Putri Wangi yang sedih dan bingung akhirnya menemui Joko Samudra dan berkata, "Ayahku tidak merestui hubungan kita, dan aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tetapi aku ingin kita berdua bahagia. Sebelum aku pergi, aku akan memberimu sebuah tanda untuk selalu mengingatku." Dengan tangisan di matanya, Putri Wangi memberikan sebuah cincin permata yang indah kepada Joko Samudra. Cincin itu adalah simbol cinta mereka yang tulus. Putri Wangi pun meninggalkan kerajaan dan pergi jauh menuju suatu tempat yang tidak diketahui, berharap bahwa suatu hari mereka akan bertemu lagi. Joko Samudra yang sangat mencintai Putri Wangi merasa hancur hatinya. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak putri dan mencari tahu di mana ia berada. Namun, meskipun Joko Samudra berusaha mencari, ia tidak bisa menemukan Putri Wangi dimanapun. Suatu hari, Joko Samudra mendengar kabar bahwa ada sebuah tempat yang dikenal dengan nama Banyuwangi, yang artinya adalah air wangi. Tempat itu sangat terkenal dengan airnya yang harum dan menyegarkan. Konon berasal dari air mata yang jatuh dari langit. Joko Samudra merasa yakin bahwa Putri Wangi mungkin ada di sana, karena di daerah tersebut dikenal banyak keajaiban dan legenda tentang air yang bisa memberikan kehidupan. Joko Samudra berusaha menempuh perjalanan panjang menuju Banyuwangi. Ia berjalan melewati hutan lebat, gunung-gunung yang terjal, dan sungai-sungai yang deras. Akhirnya, setelah berhari-hari perjalanan, ia sampai di sebuah tempat yang sangat indah, yang kemudian dikenal dengan nama Banyuwangi. Di sana, ia menemukan sebuah telaga yang sangat jernih dan memiliki bau yang harum semerbak. Joko Samudra menyadari bahwa tempat ini sangat istimewa. Ia pun berdoa dengan sungguh-sungguh agar diberi petunjuk untuk menemukan Putri Wangi. Dan tidak lama kemudian, di tengah telaga yang indah itu, muncul sosok yang sangat familiar bagi Joko Samudra, Putri Wangi. Putri Wangi muncul di depan Joko Samudra, namun ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Wajahnya tidak lagi seperti manusia, melainkan seperti sebuah batu besar yang terhampar di tengah telaga.
Batu itu bercahaya dan mengeluarkan aroma yang harum. Joko Samudra sangat terkejut dan berlari mendekat. Ia menyentuh batu tersebut dengan penuh harapan, tetapi tak ada suara atau jawaban. Ia menangis dengan sangat pilu, karena meskipun sudah ditemukan, Putri Wangi kini menjadi sebuah batu yang indah dan tak bisa diajak bicara. Dengan hati yang penuh kesedihan, Joko Samudra meninggalkan telaga tersebut. Namun, sebelum pergi, ia berjanji bahwa ia akan menjaga tempat itu sebagai kenang-kenangan untuk Putri Wangi, yang kini abadi dalam bentuk batu yang wangi. Telaga itu pun akhirnya dikenal dengan nama Banyuwangi, yang berasal dari dua kata, banyu yang berarti air, dan wangi yang berarti harum. Itu adalah simbol dari cinta yang abadi, meskipun terpisah oleh waktu dan keadaan. Pesan dari cerita, demikianlah kisah tentang asal mula Banyuwangi yang mengajarkan kita tentang cinta sejati, pengorbanan, dan kenangan yang abadi. Tempat yang indah ini bukan hanya menjadi saksi dari cinta yang tak terbalas, tetapi juga menjadi simbol dari ketulusan hati dan keteguhan hati manusia. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.